selamat jam berapa ini pun ditonton videonya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, Mas Henock dari Sekada Ismail. Nanti juga akan bersama dari tim saya, ada Janeta Apple sama Alia Harta. Kami dari kelompok STCU Mega Promax ya untuk mata kuliah IoT ini dari K01. Ya ini jadi proyek kami Guardian Grid. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadikan ide untuk membuat proyek ini muncul? Sebenarnya masalah utama itu awalnya itu karena menurut kami dari yang kami identifikasi itu masih ada kurangnya nih deteksi dini terhadap ancaman di transportasi umum gitu. Khususnya seperti yang biasa kami temui di Bandung gitu seperti di TMP Transmetro Pasundan atau enggak ya bus-bus kendaraan umum lainnya ya gitu ya. Nah, sistem keamanannya itu masih terpisah-pisah dan juga respon untuk menangani setiap ancaman atau bahaya yang mungkin terjadi itu masih terbilang kurang gitu, masih terbilang lambat, belum cukup cepat gitu. Selanjutnya, pada metodologi pengembangan karya inovasi, kita memiliki 3 alternatif solusi. Yang pertama, integrasi transportasi publik dengan infrastruktur kota cerdas, pembuatan profil mobilitas digital personal, dan Guardian Grid, sistem keamanan berbasis AI. Nah, hasil analisis menunjukkan Guardian Grid sebagai solusi paling efektif karena menawarkan keamanan prediktif, respons cepat, dan kemampuan deteksi ancaman secara real time. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan fungsional, yang pertama pemantauan lingkungan real time, deteksi anomali secara lokal, 3 pengiriman peringatan cepat ke pusat, 4 akses peringatan oleh petugas keamanan. Serta untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama itu latensi rendah, 2 konsumsi daya rendah, 3 keandalan dan ketahanan fisik, dan 4 skalabilitas dan fleksibilitas. Selanjutnya untuk sistem desainnya, yang pertama sistem modular dengan smart node, 2 pemrosesan AI dilakukan di edge, dan yang ketiga komunikasi LoRa atau NB IoT. Oke, untuk desain perangkat kasar ini kami berbasiskan modul kuotasi Edge seperti menggunakan Jetson Nano dan bisa alternatif itu pakai Raspberry Pi 5. Nah, terus juga ada beberapa sensor nih yang digunakan meliputi untuk kamera resolusi tinggi, kemudian juga untuk menerima suara itu menggunakan mikrofon, dan juga ada sensor untuk mendeteksi gas yang terbilang tidak lazim untuk berada di lingkungan transportasi umum itu menggunakan MQ series dan juga ada chip TinyML itu untuk mendeteksi audio anomali. Terus juga nanti menggunakan sensor lingkungan gitu untuk temperatur dan kelembapan. Nah, nanti node ini mendapatkan suplai daya dari adaptor, kendaraan atau listrik. Nah, dari listrik kotanya itu ya. Dan juga bakal tetap aktif lewat baterai cadangan serta voltage regulator. Gitu. Jadi semua komponen ini tuh akan dikemas dalam casing yang tahan cuaca agar bisa digunakan di halte maupun nanti di dalam kendaraannya begitu. Dari sisi perangkat lunak, sistem kami terdiri dari 5 lapisan, sensor dan edge processing, komunikasi LoRa NB-IoT, back-end cloud atau GCP, front-end mobile atau web untuk petugas, dan penyimpanan media. Jensen Nano menjalankan model AI untuk deteksi visual seperti micro expression dan pose abnormal. Chip TinyML menangani audio seperti teriakan atau benturan. Backend dibangun dengan Node.js plus Express memakai MQTT untuk alert, PostgreSQL dan MongoDB untuk data, serta GCP Storage untuk video atau audio. Notifikasi dikirim instan lewat Firebase ke petugas. Ini untuk mockup desainnya sendiri sebenarnya bentuknya cukup simpel ya, cuma seperti CCTV pada umumnya gitu. Cuma mungkin bisa diperhatikan untuk bagian di depannya itu ada yang warna merah itu ada lampu indikatornya itu hanya untuk pastikan bahwa dia sudah nyala atau belum. Terus ada beberapa titik-titik lagi gitu, diantaranya ada yang berupa sensor gas, ada yang juga berupa sebagai mikrofon untuk menerima suaranya itu. Kemudian juga ada bagian untuk sensor temperatur untuk misalnya mendeteksi adanya suhu meningkat gitu misalnya kebakaran atau semacamnya begitu. Nah ini casingnya itu simple aja beneran low case simple aja yang penting dia bisa tahan bekerja di berbagai cuaca suhu supaya ya bisa taruh di halte atau di kendaraan manapun gitu. Selanjutnya, dapat dilihat di sini tentang desain user interface yang telah dibuat. Nah, pada dashboard, pada slide pertama terdapat dashboard untuk web yang kita akan buat, web server yang kita buat.
Nah, di sini terdapat overview untuk node aktif, anomali ringan, anomali serius, dan status dari network. Nah, selanjutnya di dashboard ini juga terdapat map view yang dimana ketika diklik mapnya itu dari admin atau petugas itu bisa melihat node-node yang aktif. Selanjutnya ada alert dari notification dari yang terbaru sampai terlama. Nah, di sini juga diberikan tanda untuk apakah ini anomali ringan atau anomali berat. Selanjutnya juga terdapat lokasi dalam notifikasi alert tersebut. Selanjutnya di pojok kanan atas pada dashboard ada nama user, itu bisa untuk nama admin atau nama petugas. Selanjutnya pada gambar selanjutnya terdapat pop-up dari node ketika dibuka. Ketika dibuka, alert notification ini akan menampilkan informasi dari details anomali yang terjadi. Di situ juga akan tampil video singkat yang telah tercapture oleh Guardian Grid. Selanjutnya, masih sama seperti tampilan node pop-up sebelumnya, namun di sini dilengkapi dengan data lingkungan dari sensor yang kita miliki. Selanjutnya, pada slide terakhir terdapat riwayat kejadian untuk alert notification yang sudah lama dan sudah terkonfirmasi berhasil. Dari segi implementasi, kami memulai dengan pembuatan prototipe Smart Node yang berisi sensor dan komputasi edge, serta setup cloud backend dan mobile app. Skema dibagi menjadi 3 fase, integrasi sensor dan AI di edge, setup backend cloud di GCP, dan pengembangan aplikasi mobile dengan fitur alert dan visualisasi lokasi. Untuk estimasi biaya, totalnya sekitar 3.250.000 yang mencakup Jetson Nano, kamera IR, sensor audio, gas, chip Tiny ML, modul LoRa, baterai, voltage regulator, serta biaya hosting, cloud, dan domain. Kami memilih komponen-komponen yang powerful namun efisien, dan sebagian besar software yang digunakan adalah open source. Dengan begitu, kami merencanakan Guardian Grid dapat berjalan dengan lancar dan useful untuk lingkungan yang ada di Bandung. Terima kasih, sekian dari kami.